Stand Up Comedy Show kali ini menampilkan Ibu Wati, Nana Krip, dan Soleh Solihun. Selamat malam. Masih ingat nama saya Wati Salsabila. Tidak matching dengan mukanya gitu ya. Tapi itu ada artinya. Waduh, mati salah sambung bisa lahir. Inilah saya. Saya anak nomor 10, jadi salah sambung itu harusnya tidak lahir begitu. Anak nomor 10 banyak sekali. Zaman dulu tidak ada listrik, tidak ada televisi. Satu-satunya hiburan ya cuma itu. Kalau mandi dioplos di ember itu, begitu udah dioplos, ayo kamu ke sana. Saking banyaknya anaknya gitu, sampai diberi sebutan P10. Para putra-putrinya Pak Pono pada perang perkara panganan, peyek gitu. Kenapa? Kalau ada makanan pasti ada yang nangis gitu. Apa arti sebuah nama? Wah. Ada tetangga saya namanya Iwan Aldiano, seperti orang Spanyol. Padahal dia orang Wonogiri. Saya tanya, kok namanya aneh? Namanya Aldiano. Kata ibunya, kamu nggak tahu sih ini riwayatnya. Anak ini susah lahir. Begitu lahir, alhamdulillah dia nongol. Aldiano. Aldiano itu singkatan alhamdulillah dia nongol. Ada tetangga saya yang diperkirakan oleh dokter lahir Januari, tapi lahirnya Desember. Anaknya diberi nama Kukira Januari. Hari ini saya sebenarnya dipanggil SBY, tapi saya berat stand up. Karena saya nggak mau dipanggil SBY, nama saya Wati bukan SBY. Hobi saya jalan-jalan ke mall, tapi semenjak di mall itu ada tulisan yang menyakitkan saya nggak mau ke mall lagi. Ada tulisan jumbo sale, big sale, emang yang gemuk-gemuk yang dijual. Ada lagi all item, wah yang item saja yang dijual. Sakit hati saya, ya. Nah, kemudian saya akan cerita tentang dunia pendidikan kita. Tapi sebelum itu saya mau mengatakan bahwa kenapa saya ini kecil. Karena dulu waktu kecil ibu saya nggak mau memberi saya susu. Katanya susu itu nggak bagus di perut. Yang mana bagus susu kok di perut, ya nggak bagus. Saya ini termasuk orang kaya, suami saya setiap hari itu memberi saya 10 juta, kalau belum habis nggak boleh pulang. HP saya setiap minggu harus ganti, ini tadi HP yang saya bawa masih anget, baru beli tadi. Ya. Dunia pendidikan kita itu sekarang sedang resah. Kenapa? Sinetron-sinetron itu tidak mendidik. Kalau kita lihat di sinetron itu cari pacar gampang sekali. Begitu tabrakan, bukunya jatuh, diambilkan pandangan mata, jadi pacar. Keserempet mobil, mobilnya berhenti, pandangan mata, jadi pacar lagi. Begitu mahasiswa saya beritahu begitu, besok mencoba tabrakan, bukunya jatuh, matanya di mana? Loh, kok nggak sama dengan di sinetron? Sinetronnya tidak mendidik karena dipanjang-panjangi. Misalnya apa? Putri yang tertukar sudah kebenaran tertukarnya sudah ketahuan kok nggak habis-habis. Terus yang kedua apa? Anugerah. Orang Jawa mikir apanya sih yang gerah? Sampai sekarang nanya-nanya apanya yang gerah begitu. Tapi begitu saya ini juga mantan artis dulu sinetron. Saya pernah main sinetron yang pertama adalah Ketika Dia Tak Ada, jadi nggak pernah ada. Yang kedua, saya sinetronnya judulnya Wanita di Balik Pintu, jadi nggak pernah kelihatan. Yang kedua, dunia pendidikan juga dicekoki anak-anak itu lagu-lagu yang kurang mendidik. Bahkan lagu zaman dulu pun banyak yang kurang mendidik. Lagu Nina Bobo itu tidak mendidik. Karena memberi contoh ketidakjujuran. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobok digigit nyamuk. Anaknya sudah bobok tetap digigit nyamuk.
Yang kedua anaknya namanya bukan Nina. Ya, jadi kan tidak jujur. Padahal anak kecil itu sekarang udah pinter-pinter. Ada tetangga saya anak kecil yang bisa menyulap radio menjadi nanas. Radio disiram air panas dipegang anak kecil, nanas, nanas. Jadi, lagu-lagu sekarang juga tidak mendidik. Contohnya ada lagu yang mengajari nggak punya malu. Lagunya Yovie and Nuno. Engkau pergi, aku takkan pergi. Engkau jauh, aku takkan jauh. Itu kan nggak punya malu. Ada lagi yang ngajarkan lagu itu kejam. Lagunya siapa? Charlie. Wajahmu seperti sang bidadari, kan ku peluk dia sampai mati. Lah sampai mati. Kejam sekali, sadis itu. Sampai sekarang nggak di penjara itu. Ada penyanyi yang nggak percaya sama Tuhan, Ruth Sahanaya. Mungkin hanya Tuhan, kok masih mungkin? Sekarang ini pendidikan juga sedih lagi. Yang ketiga adalah anak-anak SD itu dapat pelajaran seperti anak SMP zaman dulu. Jadi luar biasa sulitnya. Kalau anak saya untung anaknya cuek sehingga nggak stres. Kemarin itu kelas 3 SD, suruh meneruskan peribahasa. Karena nila setitik harusnya rusak susu sebelanga. Dia nggak tahu sebelanga, rusak susu sebelahnya. Duduk sama rendah titik, berdiri kalah tinggi. Anak saya itu, tong kosong harusnya berbunyi nyaring. Tong kosong mari diisi. Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada gula, di situ ada kolak. Anak saya itu, waduh, katanya hewan yang paling tinggi, burung dia jawab gitu. Kenapa paling tinggi kok dia ada di atas terbang gitu? Iya, terus apa? Hewan yang untuk transportasi, kijang. Aduh. Terus soal cerita, hewan ditimpa pohon, maka dia bernafas dengan, jawabannya dengan susah payah. Ya, itulah anak saya gitu. Tapi saya bangga sekali kemarin anak saya sejarah ulangan dapat 0 tapi saya bangga. Karena pertanyaannya begini, siapa pahlawan yang kamu kagumi, siapa pahlawan di bidang ekonomi, siapa pahlawan di bidang kesehatan, siapa pahlawan yang berani sama laki-laki, dia jawab mama. Saya bangga sekali. Coba saya ingin tanya, kalau di kuburan itu suasananya apa? Sepi ya, sepi, iya. Itulah dunia kalian tanpa saya. Terima kasih.